Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan berjumpa lagi untuk yang sudah kenal. Nama saya Ibu Sentari, panggil saya Ibu Tari. Saya Wakil Ketua Yayasan Al-Kausar Pinta Ihsani, Wakil 1. Tadi kalian ketemu dengan Ketua Yayasannya, Pak siapa namanya? Pak SAPI, saya wakil beliau. Saya juga Kepala SMP Al-Kausar Lab School. Nanti kita akan bertemu di kelas minat. Kelas minat adalah salah satu kekhasan dari Al-Kausar Lab School yang mungkin tidak ada di sekolah manapun. Baik, Ibu ingin berkenalan? Kalau disebut namanya, boleh angkat kaki dari sini. Gak usah angkat tangan aja. Ada Muhammad Yasir? Ya. Ahmad Fajar? Oke. Bambang Ahmad Susetyo? Cesa Zarah Ardianti? Faizan Adlan Hazim? Freya Fauziyah? Hafiz Albana Hiral atau Hirai? Hirai. Adam. Ahmad Fajar, Ahmad atau Fajar? Ahmad. Tio, Cesa, Fazlan Adlan Hazim, panggilannya? Mana tadi orangnya? Oh iya, panggilannya? Adlan ya, Adlan. Panggilan tengahnya ya. Freya, Hafiz Albana, panggilannya? Bana. Hagia Sofia, Hagia. Imbang Abdul Hakim Wanen, Imbang. Jenar Anjani Putri, dipanggilnya Jenar atau Jani di sekarang? Jani aja. Muhammad Aji Nugroho, masih Aji. Aji. M. Eka Purwantara, Eka. M. Fawas Ihsan, Fawas. M. Karim Ilyasin Tanuwijaya, pelet. M. Karim Ilyasin Tanuwijaya hadir. Ilyas. M. Sabit Sakif Surasantika, Sabit. Nadifa Nur Fahma Prabasari, Nadifa. Natasha Salsabila, panggilannya? Natasha. Natasha. Yang dari Alfu yang di bawah ya, 3 terbawah ya. Atau yang dari Alfu Hasanah siapa? 1, 2, 2 orang hanya. Oh ya, siapa? Nanti kita akan ketemu di sana ya. Nisma Rizkinia Aulia. Ah, Nisma Rizkiani kan Rizkinia ini. Rizki Yani, Nisma. Nur Fadilah Ibrahim, Fadil. Nurul Hidayati, panggilannya? Nur. Nul, oke, Nul. Nul aja, siap. Omar Syafiq Abkori, panggilannya? Panggilannya Abkori. Abki, siap. Abki, Abki. Radian Asmi Arasya, sekarang panggilannya? Masih Rasya. Siapa tuh SMA mau ganti Radian? Reza Atria Rahman. Reza, panggilannya? Reza, pakai I ya. Reza, ya. Oh ya, belum diajarin caranya ke toilet ya. Ganggu. Rozan Arsyad, panggilannya? Rozan. Sang Hawa Imani El Husna, panggilannya?
Hawa atau Nonon? Hawa, oke. Hawa. Shibi Al-Fatih Makarim and masih Shibi? Masih Shibi. Kemudian Syafira. Fira ya. Zaina Hafizah Nurrahma. Zaina. Masih Zaina ya. Zidni Karima. Zidni Karima. Panggilannya Zidni. Bagus. Zidni. Feni Septiani. Feni. Feni. Kemudian Indriawati. Indri. Oke, siap. Terima kasih anak-anak. Saya Ibu Tari. Nah, tadi sama Pak Sapei sudah diceritakan tentang SMA Al-Kausar Lab School ya. Tentang pendidikan hidup jiwa sudah? Tentang pendidikan berbasis fitrah sudah? Ya. Apalagi tentang misi sekolah ini untuk menjadikan anak-anak yang cinta ilmu, cinta Al-Quran sudah disampaikan? Ya. Nah, indikatornya apa? Yang disebut dengan pembelajar sepanjang hayat, pembelajar yang mencari fitrah dirinya, itu apa sih ciri-cirinya? Hari ini Ibu akan bicara tentang ciri-ciri, indikator. Ciri-cirinya yang disebut dengan anak Al-Kausar itu seperti apa? Jadi kalau sudah 3 tahun, anak Alka itu looks-nya, kualitasnya itu bagaimana? Nah, ini kami merujuk kepada 4 akhlakul karimahnya Nabi, yaitu siapa yang bisa menebak SAFT? Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kita buka lembar pertama, silahkan dari buku yang Ibu kasih. Sidik, ya. Sidik adalah senantiasa mengedepankan objektivitas dalam mencari pengetahuan dan otentisitas sesuai dirinya. Sidik memiliki elemen jujur dan benar, menjadi diri yang otentik dan antusias dalam belajar. Ibu tuh senangnya kalau 2 arah ngobrolnya. Mulai nanti dioper-oper ya. Mungkin pertama ke Adam dulu deh. Boleh, Adam. Apa yang Adam pahami tentang persoalan? Udah kok, udah. Ada. Tentang kesidikan. Sidik itu apa sih, Adam? Yang Adam pahami dari sini? Kalau Adam boleh menjelaskan dengan bahasamu sendiri. Senantiasa mengedepankan nggak tahu. Coba pas tuh Aji. Jangan diketawain dong. Itu kan dia lagi cari apa itu objektivitas ya. Oh, terus Tahu. Usaha dulu dong, Ji. Yuk. Mengedepankan objektivitas. Ada bunga mawar. Coba Dam. Bunga mawar itu merah. Bunga mawar itu cantik. Mana yang objektif? Dan mana yang subjektif? Kalau bunga mawar itu merah, objektif atau subjektif, Dam? Bunga mawar itu merah. Objektif. Tapi kalau bunga mawar itu indah, itu subjektif. Karena itu orang bisa bilang indah itu sesuai dengan perasaannya. Ya enggak? Jadi kalau anak Alka itu diharapkan mengedepankan objektivitas, artinya anak Alka itu diharapkan bagaimana dia dalam melihat segala sesuatu? Sesuai dengan kenyataan. Ya, fakta. Tidak menambahkan unsur-unsur subjektif karena bisa berbeda satu dan lainnya. Tapi boleh nggak sih Bu kita menjadi orang yang subjektif? Boleh nggak? Ya boleh lah ya, itu melekat pada diri kita sebagai manusia. Yang penting itu apa? Dalam subjektivitas. Misalnya Fawaz subjektif terhadap sesuatu. Menurut Fawaz, urusan A itu harusnya begini. Boleh nggak Was punya sikap terhadap sesuatu? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Menganggap bahwa sikap kita yang paling benar. Dan tidak mau mendengarkan pandangan orang lain. Gitu ya. Kemudian, mengedepankan objektivitas dalam mencari pengetahuan. Jadi tadi kita sudah bilang, Bu, mawar itu cantik. Ah, enggak mawar mah serem. Ya, kenapa serem? Mungkin Ibu nonton film-film selalu mawar tuh simbolnya dengan yang ngeri-ngeri gitu misalnya ya. Ada yang menghitam mawarnya, kemudian mawarnya runtuh karena ada sihir gitu. Buat Ibu mawar itu tidak indah, tapi nggak boleh disalahkan karena itu pendapat Ibu.
Tapi naturnya pengetahuan itu ada objeknya, ada objektivitasnya. Semua orang sepakat kalau bunga mawar itu warnanya merah. Ya, jadi dalam mencari pengetahuan, anak alfa diharapkan mengedepankan objektivitas, menggunakan seluruh panca inderanya, merasakan, melihat, mendengar apa adanya si objek itu. Lalu otentisitas. Kalau mendengar kata otentik, ingatnya apa ya? Otentik apa tuh? Hah? Asli, ya. Apa? Otentik? Siapa yang pernah dengar kata otentik? Apa? Original. Pinter. Jadi original tuh berarti origin. Origin tuh asal, ya. Sesuatu yang sesuai dengan shibi banget gitu. Yang adam banget. Makanya di Alka tuh ada kelas minat, ada KAS, disuruh presentasi topik yang paling disukai, gitu ya. Yang sesuai dengan origin otentik dirinya. Itu kesidikan. Nah, apa sih yang disebut dengan sidik secara lebih detail? Yang pertama, coba buka halaman berikutnya. Dibacakan oleh yang di belakang, silahkan, biar nggak suara ibu aja yang terdengar. Jujur dan benar yaitu selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tidak dipengaruhi oleh penghakiman dan prasangka pribadi. Pahami dari kalimat itu. Orang yang sidik itu selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tidak dipengaruhi oleh penghakiman dan prasangka pribadi. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu selaras dengan apa yang ada di hatinya. Enggak, beda antara apa yang disebut dengan apa yang ada di hati. Oke. Kemudian tidak dipengaruhi oleh penghakiman dan prasangka pribadi. Apa tuh? Meskipun orang lain mungkin menganggapnya itu buruk, tapi kalau menurut hati dia itu baik, dia lakuin. Ya kalau memang itu benar, bilang benar. Kalau itu salah, bilang salah. Tidak boleh karena kita nggak suka, karena kita nggak senang, terus semuanya jadi buruk gitu ya. Karena itu ada penghakiman dan prasangka pribadi. Feni ya. Oke, terima kasih Feni. Boleh dong tepuk tangan buat Feni, bagus dong penjelasannya. Next, Feni mau kasih ke siapa mikrofonnya? Ke sebelahnya aja atau ke belakang? Ke belakang kata temennya. Freya, silakan Freya. Menjadi diri yang otentik adalah mengenali dan menerima keutamaan dan keterbatasan diri secara konsisten, serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses untuk berfungsi secara optimal dalam berbagai situasi. Apa yang Freya pahami dari kalimat itu? Sidik itu bagaimana sih? Kita menjadi diri kita sendiri dan kita mengetahui atau memperdalam ciri khas kita masing-masing. Di situ keutamaan itu disandingkan dengan apa? Keutamaan dan keterbatasan. Ya, anak Alka disuruh apa yang di SMP? Sedikit-sedikit disuruh mencari kelebihan, apalagi kelemahan dan tindak lanjut. Keutamaan dan keterbatasan itu sama hebatnya, sama pentingnya. Tahu keutamaan, tahu keterbatasan sama pentingnya. Orang yang hanya tahu saja keutamaannya, dia bisa jatuh jadi orang yang Ibu ulang pertanyaannya. Orang yang hanya mengenal keutamaan dirinya saja, dia bisa jatuh menjadi orang yang sombong. Orang yang hanya tahu keterbatasan dirinya saja, dia bisa jatuh jadi orang yang kecil hati atau minder, ya enggak? Nah, dua-duanya itu ekstrim kanan, ekstrim kiri itu enggak baik. Kata Nabi apa? Umatku adalah umat pertengahan. Enggak boleh sombong, enggak boleh hanya tahu keutamaan atau hanya fokus keterbatasan, tapi harus tahu kedua-duanya. Make sense enggak? Masuk akal ya? Nah, mampu menghadapi apa tuh maksudnya? Freya, yang kalimat berikutnya. Freya dapat kan kertasnya? Oke, terus baca aja di sini nggak apa-apa. Mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses untuk berfungsi secara optimal dalam berbagai situasi. Kenapa mengenali keutamaan keterbatasan kok
diteruskan dengan tantangan dan hambatan. Mengapa begitu menurut Freya? Apakah dalam mencari keutamaan dan keterbatasan itu mudah? Enggak. Enggak. Kadang kita tahu keterbatasan kita pada saat kita apa? Ternyata aku tuh nggak bisa ya. Itu pada saat kita apa? Tadi mau mendengar kata-kata gagal. Ya. Ada yang bilang gagal nggak tadi? Enggak ya. Jadi pada saat kita gagal, itu pahit nggak gagal tuh? Pahit ya. Sedih, terluka, ego, ini dan itu. Tapi itu berharga buat kehidupan. Untuk tahu keterbatasan. Termasuk ketika kita, kalau keutamaan biasanya kita taunya pas kapan? Ketika kita berhasil, sukses, menang. Bayangkan apa yang terjadi jika hidupmu isinya sukses semua. Tadi ya, yang Ibu bilang, kita bisa jatuh jadi sombong. Naturnya nggak ada orang yang begitu. Kenapa coba ada siang dan malam? Kenapa ada pagi dan sore? Restoran ya, pagi dan sore. Enak loh itu. Kenapa ada siang dan malam, bumi dan langit, besar dan kecil? Kenapa coba? Keutamaan dan keterbatasan. Siapa yang bisa memahami pertanyaan filosofis ini? Mengapa Allah membuat segala sesuatu itu berpasang-pasangan? Karena apa? Karena hanya Allah yang satu. Bagus. Apalagi kita menghargai matahari ketika malam. Aduh, pengen siang nih, pengen segera ke sekolah, ketemu temen. Di sekolah, capeknya sekolah. Kapan? Istirahat. Ya. Jadi semua hal dibuat berpasang-pasangan itu untuk memberikan kita apa? Pemahaman lebih dalam tentang untuk apa segala sesuatu itu diciptakan. Termasuk keutamaan dan keterbatasan diri kita. Dalam proses bersekolah di Al-Kausar, nanti kalian akan mencoba banyak hal. Dan Ibu berharap pusat perhatian kalian itu dialihkan dari di luar, keluar, mulai ditarik ke dalam diri sendiri. Ya, ada istilahnya rumput tetangga selalu lebih hijau katanya. Ya, kenapa orang begitu? Karena sebetulnya dia kurang perhatian aja kepada otentisitas keutamaan keterbatasannya. Kalau habis waktu untuk memperhatikan, ini muncul apa yang Allah kehendaki. Ini muncul apa yang Allah kehendaki. Aku ini sebetulnya siapa? Apakah Syafira itu betul-betul harus jadi polwan? Apakah Freya ini benar-benar apa cita-citanya? Cita-cita? Diplomat. Apakah Freya ini seorang diplomat? Boleh berkeinginan, tapi menurut Ibu, kita harus selalu mengambil jarak dan bertanya tentang apapun yang kita inginkan. Kenapa harus begitu? Karena kita harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Ibu tadi bercerita tentang pohon sama anak-anak di SMP. Yang penting itu jangan salah tumbuh. Jangan bijinya mangga tumbuh jadi pohon duren. Bijinya duren tumbuh jadi nangka. Itu pasti nggak karu-karuan. Ketika ingin jadi sesuatu, taruh aja tuh keinginan. Aku pengen jadi YouTuber, Bu, kata Adam. Saya pengen jadi seorang pianis yang karya-karya saya masukkan ke channel YouTube saya, Bu. Saya pengen bikin tutorial ini dan itu yang bisa berdampak kepada orang lain dan seterusnya. It's a very good purpose in life. Nah, boleh taruh aja. Tapi dalam proses untuk menjadi itu, buka diri kamu dengan semua possibilities, semua kemungkinan. Cari apa yang jadi keutamaan dan keterbatasan. Nah, kira-kira semangat itu yang mau kita bawa di Al-Kausar. Berikutnya, Hagia aja. Silahkan kasih mikrofonnya. Gampang ini. Silahkan baca. Sidik itu antusias dalam belajar, bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Kenapa urusan kejujuran, kebenaran kok dihubungkan dengan antusias ya? Hagia. Coba dihubungkan dari atas ke bawah tuh. Mengapa kita perlu antusias dalam urusan pencarian keutamaan dan keterbatasan? Apakah kamu orang yang total dalam mengerjakan sesuatu, Hagia?
Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada nilainya. Pada saat kita total melakukan sesuatu, ada dua kemungkinan tadi yang Freya. Bisa sukses, bisa gagal. Ya enggak? Tapi untuk sukses dan gagal itu kita harus betul-betul antusias. Karena gini, kalau gagal karena kurang belajar, bukan karena nggak mampu, itu jadi nggak valid. Valid tuh jadi nggak tepat kesimpulannya. Ah, aku kayaknya nggak punya bakat di bidang matematika. Tapi sebetulnya belum sungguh-sungguh betul belajar matematikanya. Hanya karena kebawa emosi ngelihat gurunya nggak enak. Ilmunya jadi ketutup sama rasa nggak enaknya. Padahal sebetulnya kalau lebih open mind, kamu tuh bisa dan mampu mengerjakan matematika. Nah, untuk menemukan batasan-batasan, baik itu yang utama maupun yang kurang, kita butuh ini. Kita butuh sangat passionate. Sehingga kalau gagal, wah bener ya, gile emang gue tuh nggak bisa. Emang saya tuh nggak mampu mengerjakan ini. Tapi udah puas, saya sudah berusaha. Tapi memang tidak baik, tidak istimewa. Ya bisa tapi nggak istimewa. Coba hal lain, coba hal lain. Gitu ya. Yuk, biar nggak ngantuk, masuk next page. Dari semua penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin anak-anak ingat tentang sidik. Ibu ingin anak-anak kalau Ibu tanya ketemu di jalan, ketemu Bu Tari. Sidik adalah Nonon, Hawa. Elemen-elemennya Fajar. Ya. Coba gambarkan sesuatu untuk mengikat semua informasi ini menjadi sesuatu yang kamu mudah ingat dengan sebuah simbol gambar. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Ya. Gambarnya boleh di sininya, boleh di bawahnya. Hal apa yang bisa menggambarkan ketiga hal ini ya? Bahwa dalam persoalan kesidikan bukan hanya jujur, tapi dia itu jujurnya, selarasnya itu dalam tanpa dipengaruhi oleh penghakiman dan prasangka pribadi. Jujur dalam mengenali keutamaan dan keterbatasan diri. Tahu keutamaan, tahu keterbatasannya, dalam proses mencari itu dihadapi semua tantangan dan hambatannya. Kenapa? Karena ingin bisa maksimal, optimal dalam segala situasi. Dan dalam proses kesidikan mencari tentang siapa dirinya ini, keutamaan dirinya itu, dia meletakkan semua totalitas dirinya, antusiasmenya, semangat belajarnya. Nah, karena udah semangat, udah serius ini dan itu, apapun data yang Allah munculkan, keberhasilan maupun kegagalan, itu semua berharga, penting. Karena adalah data yang jujur untuk membaca sebetulnya saya ini siapa. Diciptakannya sama Allah itu disuruh jadi apa. Kalau saya adalah seorang diplomat, maka ketika saya menjadi diplomat, Allah akan ridho betul sama si F ini. Inisial ya, F. Kenapa Allah ridho? Karena memang dia diciptakan sebagai seorang diplomat. Dia punya kemampuan bahasa Inggris yang baik misalnya. Contoh ya, misal aja ya. Mungkin dia punya keluasan dalam berinteraksi dan lain-lain. Kita nggak tahu ya. Tapi itu. Mangga silahkan coba dicari sebuah gambar yang kira-kira bisa mewakili tentang kesidikan ini. Setelah selesai gambarnya, masuk ke halaman berikutnya. Tolong anak-anak berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang jujur dan benar yang pernah kamu lakukan. Itu definisinya. Menjadi diri yang otentik, kamu berikan contoh yang pernah kamu lakukan, apa? Kemudian antusiasme dalam belajar. Bagaimana kamu menunjukkan antusiasmemu dalam belajar? Silakan berikan contohnya. Misalnya, Bu, saya baru menemukan cara belajar saya. Saya harus menyalin lagi catatan di rumah. Itu namanya antusiasme dalam belajar. Ya, boleh ditulis di situ. Bu, ternyata Bu ya, saya itu menemukan semangat belajar ketika saya membaca buku-buku dalam bahasa aslinya. Misalnya kalau buku terjemahan, baca buku bahasa Inggrisnya. Atau saya tuh antusias itu Bu, kalau saya mendengar banyak cerita dan seterusnya. Ya, silahkan ditulis di halaman berikutnya. Setelah itu,
Harusnya ada satu lagi ya. Oh ya, nggak usah, cuman itu aja. Baik, boleh yang mana dulu? Kalau gambar belum ketemu, boleh tulis contoh-contoh dulu, ya, mangga. Ibu izin minum sebentar ya. Bismillah. Proses pecahnya benih jiwa dan pencarian misi hidup yang kita gagas di SMP Al-Kausar Lab School ini sejatinya telah dicontohkan dengan sangat indah oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau adalah prototipe pembelajar sepanjang hayat yang sidik, berani objektif melepas bias masa lalu, antusias mengejar kebenaran lintas negara, dan akhirnya secara otentik dengan strategi paritnya menyelamatkan Madinah. Salman lahir di Persia dengan nama Rusbeh. Ayahnya adalah seorang penguasa desa dan tokoh agama Majusi penyembah api yang sangat fanatik. Salman difasilitasi kenyamanannya luar biasa
dan dididik untuk tugas satu saja, yaitu menjaga agar api suci tidak padam. Namun, benih sidik di dalam jiwanya menolak taklid atau taat buta. Ketika melihat cara beribadah pemeluk agama lain, akal sehat dan fitrahnya bergejolak. Ia melihat secara objektif bahwa api yang ia sembah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri jika padam. Salman berani mendebat ayahnya demi kebenaran ilmiah ruhaniah, menembus bias budaya dan keluarga, hingga akhirnya Salman dirantai dan dikurung di dalam rumah. Bagi Salman, mencari kebenaran membutuhkan sikap pantang menyerah dan keterbukaan pada data baru sekalipun harus meninggalkan zona nyaman. Antusiasme belajar. Demi mengejar kebenaran, Salman melarikan diri dari rumah. Ia mengembara dari satu pendeta ke pendeta lain. Dari Syria, Mosul, Nisibin hingga Amuria, ia mengabdi, belajar, dan mengamati dengan dedikasi tinggi. Ketika pendeta terakhir di Amuria menjelang wafat, ia memberitahu Salman tentang akan munculnya seorang nabi di tanah Arab dengan ciri-ciri spesifik, yaitu tidak menerima sedekah, tidak menerima hadiah, dan memiliki tanda kenabian di pundaknya. Karakter sidik membuat Salman tidak menelan informasi itu sebagai dogma, melainkan sebagai sebuah hipotesis ilmiah yang harus diuji secara empirik. Ia rela ditipu oleh kafilah dagang, dijual sebagai budak, dan berakhir di Madinah demi membuktikan kebenaran tersebut. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, Salman langsung melakukan eksperimen objektif. Ia menguji 3 ciri yang disebutkan penderita Amuria satu persatu, menggunakan kurma sebagai sedekah, lalu sebagai hadiah, dan mengintip tanda di pundak Nabi. Begitu semua data empirik itu cocok, Salman langsung bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puncak dan karakter sidik Salman adalah ketika ia menemukan blueprint dirinya dalam Islam. Salman bukan orang Arab. Ia tidak mahir bersyair atau menunggang unta di padang pasir seperti kaum Quraisy. Namun, Salman memiliki bakat dan pengetahuan unik tentang strategi perang Persia, sesuatu yang asing bagi masyarakat Arab. Saat perang Hondak atau perang Parit yang mengancam keselamatan Madinah, Salman secara jujur melihat potensi dirinya. Ia mengusulkan strategi radikal yang belum pernah ada di Jazirah Arab, yaitu menggali parit raksasa. Tahu parit? Selokan besar, ya, parit namanya. Strategi otentik yang berbasis keahlian spesifik Salman ini menjadi penyelamat umat Islam. Salman tidak memaksakan diri menjadi tiruan orang Arab. Ia bersikap sidik terhadap fitrahnya, bakat dan kecenderungan murni yang Allah titipkan padanya, lalu menggunakannya untuk menjadi khalifah fil ard yang memakmurkan dan melindungi sesama. Begitu otentiknya kontribusi Salman sampai kaum muhajirin dan ansor saling berebut mengklaimnya sebagai Salman golongan kami. Namun Rasulullah SAW menengahi dengan kalimat yang menghidupkan jiwa. Apa kata Nabi? Salman adalah bagian dari kami Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Ya, itu adalah salah satu contoh kesidikan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Sudah ada yang siap berbagi? Tampaknya Aji sudah selesai? Belum? Belum. Ibu lihat-lihat ya, keliling-keliling ya. Atau ada yang mau raise hand? Jenar? Ya, boleh. Ibu mau tahu gambarnya si Bi deh, gambarnya aja. Silakan Bi. Oh, jadi yang saya tangkap dari sidik nih, kenapa saya bisa gambar CT scan atau X-ray? Soalnya kan kalau misal manusia di X-ray, dia langsung kelihatan dulu dalam-dalamnya tuh kan, tulang-tulangnya segala macam. Jadi jadi kayak X-ray itu nggak bisa bohong gitu, sesuai sama apa yang dilihat oleh mata si X-ray-nya gitu. Jadi gitu aja.
berikutnya. Yuk. Ya, mau tunjuk dulu gambarnya. Penuh dengan cinta nih. Oh, hati. Silakan. Yuk. Ya, nama saya Tio. Saya menggambar simpel hati aja ya. Karena apa? Karena kalau dari subjektif pribadi saya tuh, sidiknya saya rangkum jadi jujur ya. Kenapa? Tadi kan ada 3, ada jujur dan jujur, otentik, dan antusiasme dalam belajar. Nah, yang otentiknya itu tuh, aku tuh rangkum jadi kayak jujur terhadap diri sendiri, menerima kalau dirinya itu tuh bukan durian bijinya, tapi ya banyak jambu lah misalnya. Menerima jujur aja. Nah, terus kalau antusiasme dalam belajar, aku mikirnya mah, kalau aku lihat antusias dalam belajar yang situ tuh asa apa ya, abstrak gitu. Tapi kalau dalam subjektif aku yang aku ambil belajarnya itu tuh adalah mencari fitrah ya. Nah, jadi antusiasme dalam belajar yaitu bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuannya teh. Kita itu tuh ketika gagal mencari apa yang kita fitrah itu, ternyata nggak sesuai, nggak berusaha yang tadi kata Bu Tari bilang. Nah, ya udah jujur aja, oke deh, balik lagi kita start cari yang baru. Nah, gitu aja sih. Simbol kejujuran kita tanya ke hati, gimana nih? Gini. Nah, gitu. Kalau aku mah gitu aja. Oke, 2 aja. Contoh-contohnya tetap dikerjakan ya. Kita akan masuk ke kompetensi berikutnya. Setelah S, A itu adalah amanah. Amanah. Boleh tadi mikrofon di Hagia tolong dikasih ke sebelahnya. Yang laki-laki. Ya. Boleh dibacakan, silakan. Namanya, Ibu kalau masih lupa-lupa nggak apa-apa ya. Siapa? Bana. Bana ya, silakan Bana. Amanah adalah dapat dipercaya dan berupa untuk menjaga tugas sesuai diri yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Coba dielaborasi apa yang Bana pahami dari kalimat itu. Anak Alkatu harus amanah. Anak yang seperti apa? Dapat dipercaya. Berarti kalau dapat dipercaya dia bagaimana tuh orangnya? Bisa menjaga rahasia. Tolong dong kasihin ke Bu Ella. Misalnya. Jangan dikasih. Kalau nyampe ke Bu Ella, berarti Bana amanah, dapat dipercaya. Ya. Bana sekolah di Al-Kausar dong. Nene karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Bagi rapot. Terus nilainya semuanya di atas 90 misalnya. Berarti kamu amanah, dapat dipercaya bahwa keputusan untuk sekolah di sini adalah keputusanmu dan kamu mengambil semua konsekuensinya dan menunaikan amanahmu dengan sebaik-baiknya. Menjaga tugas sesuai diri. Apa yang ada di balik kalimat itu? Menjaga tugas sesuai diri, apa tuh maksudnya? Sekarang dirimu sebagai apa? Sehari ini tugasnya sebagai murid. Murid ya. Tugas sesuai diri. Berarti murid itu ada tugasnya dong. Belajar. Iya. Dan sesuai dengan tugas itu harus dikerjakan. Jadi sebetulnya gampang ya, hidup tuh nggak usah dibikin rumit. Ya nggak? Nggak harus jual pisang goreng untuk cari jajanan. Nggak harus ikut bungkus-bungkus kue pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Hanya harus sarap, bangun pagi, main HP berhenti jam 10, maksimum jam 11. Titipin HP-nya kalau masih tergoda-goda, titipin ke orang tuanya, karena tergoda kalau deket-deket. Ya, tidur yang cukup itu akan membuat informasi yang kamu pelajari seharian, itu namanya hipokampus. Hipokampus itu bagian otak. Kalau kita bobo, itu semua informasi itu diingat. Seharian begini, kita tuh melihat, mendengar, memahami banyak hal. Sibuk kali otak kita itu. Nggak ada waktu dia nginget-inget dan nyimpen-nyimpen. Kapan terjadi proses penyimpanan? Kalau kita tidur. Otak bagian hipokampus itu baru bekerja dan menyimpan semua informasi. Percayalah, SKS itu hanya ingat sebentar, habis itu lupa. Karena nggak ada waktu tidurnya.
Karena kejar semalam belajar terus. Ya. Jadi sebetulnya gampang, amanahnya itu cuma disuruh belajar. Ya. Next, coba dibuka page berikutnya, Bana. Orang yang amanah itu dia bagaimana, Bana? Satu, dia Jihad, yaitu laksanakan semua tanggung jawab dengan usaha terbaik. Akuntabilitas, menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk semua tanggung jawab yang dipikulnya. Bertanggung jawab, kemampuan untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan termasuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Bana pernah nggak melakukan kesalahan tapi nggak mau ngaku salah? Pernah. Karena apa tuh, boleh nggak di-sharing? Aib banget nggak? Iya ya, nggak Pernah sih, tapi malu. Pawas coba, Pawas kayaknya nggak malu nih. Pawas pernah nggak melakukan kesalahan tapi nggak mau ngaku? Oh ya, gimana tuh, Mas? Tapi nggak mau ngaku, nggak ngaku sampai uang. Tapi terus sampai sekarang nggak ngaku. Oh, oke, alhamdulillah. Ya, oke. Saya rasa amanah tidak terlalu rumit ya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Silakan anak-anak, gambarkan sesuatu yang menurut kalian menggambarkan tentang sikap amanah. Berusaha dengan semua tanggung jawabnya melakukan usaha terbaik. Menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk semua tanggung jawab yang dipukulnya. Pokoknya aman deh. Kalau Sabit jadi ketua kelompok, dia akan satu, mengetahui apa yang menjadi tujuan bersama. Common goal, dia tanya satu-satu. Kita targetnya mau apa nih, kata Sabit. Semua orang merasa didengarkan di kelompok itu karena Sabit memastikan semua orang menyampaikan pendapatnya. Gue pengen gini, gue pengen gitu, gue pengen gini, pengen. Pokoknya kelompok kita harus begitu. Oke, catat, kata Sabit. 2, Sabit memastikan semua orang mengerjakan bagiannya sesuai dengan keutamaannya, kemudahannya. Oke, biar kita tercapai tuh tujuan. Lu ngapain, kamu ngapain. Semua udah jelas pembagian tugasnya. Sip, udah semua kebagian tugas. Berikutnya, Sabit monitoring dan evaluasi. Dia cek apakah orang ngerjain tugasnya apa enggak. Kalau nggak dikerjain dia tanya, kenapa nggak dikerjain? Butuh bantuan apa dan seterusnya. Sabit adalah orang yang accountable. He is an accountable leader, pemimpin yang accountable. Dia dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Itu kalau leader. Kalau sebagai timnya Sabit, sama misalnya Fadil timnya Sabit. Kata Fadil, kata Sabit bilang ke Ibu Tari, Bu, Fadil itu benar-benar accountable. Saya bisa betul mengandalkan dia, Bu. Tugas yang dia minta dia kerjain benar, Bu, dan dengan cara dan hasil yang maksimal. Dua-duanya accountable, bisa diandalkan. Itu ya. Silakan, Ibu mau lihat gambar amanah? Sambil kalian memikirkan sesuatu yang sangat personal tentang amanah, Ibu akan membacakan cerita lagi ya. Ibu masih ada waktu 15 menit lagi. Kisah yang Ibu ingin bacakan adalah kisah Zaid bin Sabit. Jika karakter sidik menuntun seseorang menemukan bakat uniknya, maka karakter amanah adalah tentang bagaimana bakat tersebut dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan usaha maksimal. Di panggung sejarah Islam, Zaid bin Sabit adalah prototipe murid yang memegang teguh amanah dharma dirinya dengan kualitas yang luar biasa. Saat Sabit masih 13 tahun, Shibi berapa sekarang usianya? 15, 16. Saat Zaid bin Sabit usia 13 tahun, berarti SMP kelas 2. Ya. Zaid bin Sabit sangat ingin ikut berperang di perang Badar dan Uhud. Namun Rasulullah SAW melarangnya karena usianya masih terlalu muda. Zaid tidak larut dalam kekecewaan atau menyalahkan keadaan. Karakter amanah di dalam dirinya mendorong Zaid untuk melihat apa sih bakat langit lain yang Allah titipkan pada jiwanya. Zaid menemukan bahwa dia cerdas secara intelektual dan punya kemampuan linguistik yang baik.
Rasulullah SAW kemudian memberikan amanah baru yang sesuai dengan fitrah kecerdasannya. Wahai Zaid, kata Rasulullah, pelajarilah bahasa kaum Yahudi. Karena demi Allah, aku tidak aman dari surat-surat mereka. Zaid menyambut tugas itu dengan semangat jihad, daya juang tertinggi. Hanya dalam waktu 15 hari saja, Zaid telah menguasai bahasa Yahudi dengan fasih, baik membaca maupun menulis. Zaid menuntaskan tugasnya tidak dengan setengah-tengah. Ia eksekusi semua potensi fitrah kecerdasannya sehingga akhirnya dia diangkat menjadi sekretaris resmi Rasulullah pada usia 13 tahun. Gila ya, Masya Allah. Puncak ujian amanah bagi Zaid terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamamah yang menggugurkan banyak penghafal Al-Quran, Abu Bakar dan Umar memanggil Zaid, memberikan tugas paling berat dalam sejarah umat Islam. Tugas apakah itu? Ingat ya, tadi para penghafal Quran berguguran meninggal. Maka Zaid ditugaskan untuk mengumpulkan dan membukukan lembaran-lembaran Al-Quran. Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Hai Zaid, engkau adalah pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukanmu. Ini adalah pengakuan mutlak atas akuntabilitas seorang Zaid bin Sabit." Zaid sangat sadar akan besarnya tanggung jawab ini. Ia bahkan sempat berkata, "Demi Allah, sekiranya mereka memerintahkan aku untuk memindahkan salah satu gunung dari tempatnya, niscaya hal itu tidak akan lebih berat bagiku daripada perintah mengumpulkan Al-Quran. Namun, karena jiwanya telah matang dan mandiri, ia memikul tanggung jawab maha berat itu dengan penuh keterandalan. Dia menyusun standarisasi verifikasi yang sangat ketat hingga Al-Quran berhasil dibukukan tanpa ada satu huruf pun yang tercecer." Jadi Al-Quran yang kita pegang hari ini itu adalah salah satunya adalah jasa dari Zaid bin Sabit yang sangat amanah. Dalam menjalankan amanah pembukuan Al-Quran ini, Zaid menerapkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab yang luar biasa tinggi. Ia tidak hanya mengandalkan hafalannya sendiri yang sudah kuat, tapi ia menuntut setiap orang yang membawa catatan ayat untuk menyertakan 2 orang saksi. Jadi kalau misalnya kata Syibi, ini ayat Al-Baqarah 156, ini aku catat. Kalau kata Zaid, tunggu dulu, ada nggak saksi yang ngelihat kamu nyatet itu? Gitu. Saking dia ingin menjamin si verifikasi datanya. Nah, Zaid menunjukkan sifat yang penuh kewaspadaan. Sempat dia kesulitan menemukan ujung ayat dari surat At-Taubah, surat ke-9. Apa yang Zaid lakukan? Ia tidak terburu-buru untuk mengambil jalan pintas, dan bertanggung jawab penuh mencari otentisitas data. Dia terus cari, akhirnya ketemulah ayat itu di Abu Huzamah Al-Ansori. Jadi kita bisa pastikan Al-Quran yang kita pegang hari ini semuanya valid, merupakan perkataan dari Rasulullah Muhammad karena keamanahan seorang Zaid bin Sabit. Kalau nggak salah itu salah satu yang dijamin masuk surga ya, dari sahabat Nabi yang 10 orang. Oke, Ibu mau mendengar dari sisi kiri. Tadi sayap kanan, sayap kiri sudah, sekarang sayap kanan. Nanti kita ngomongin minta yang di midfielder, yang garis tengah. Nanti setelah itu yang belakang, back, depan, baru striker nanti ya. Piala dunia nih. Yang belum mendengar suaranya, Cesa. Cesa ada gambarnya yang amanah? Belum. Ah, itu? Udah ada gambar amanah? Amanah belum. Amanah sudah ada, Neng? Iya, silakan. Ini gambarnya ya, dari Sydney. Di sini aku gambar list checklist gitu. Soalnya amanah itu berupa tugas yang wajib dikerjakan dan kita harus bisa bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Memastikan kalau amanah kita tuh udah dikerjain. Ada? Nisma, amanah? Ah, ini. Oke. Ini punya Nisma, lihat. Set. Artinya Kalau yang dari gambaran saya itu, ini tuh kayak tangan tuh kayak gimana ya, kayak saling mengasihi gitulah.
Soalnya kayak kadang saya suka dititipin salam dari siapa teman mama, tapi saya kadang suka lupa gitu. Jadi kayak ini tuh kayak menyampaikan gitu kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Oke ya. Oh, mungkin satu lagi boleh, Fajar? Ini pemimpin. Eh, Pas ngebaca kata bertanggung jawab, langsung kepikiran pemimpin. Makanya Iya. gambar ini. Mm-mm. Makanya pemimpin itu rasanya menggambarkan semua hal tentang keamanan. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, anak-anak nanti lanjut dengan contoh-contohnya ya. Boleh dilanjutkan di rumah. Ini mah buat jurnal pribadi saja, nggak harus dikumpulkan lagi ke ibu. Ini oleh-oleh untuk 3 tahun ke depan. Nanti dilihat lagi apakah sudah ada SAFT nggak dari dirimu. Gitu ya. Oke. Kalau boleh satu lagi. Fatonah terlalu panjang. Mungkin, oh nggak apa-apa. Sini. Tablik juga lebih panjang lagi. Gitu ya. Mungkin nanti di kelas minat kita akan lanjutkan apa namanya yang belum ya. Rasanya masih bisa satu lagi yaitu tentang kefatonahan. Yuk kita buka ya. Mikrofon kasih ke Jani dong. Silakan Jani bacakan tentang fatonah. Lancar dan mudah dalam berpikir, kreatif, akurat dan reflektif, baik dalam berkarya sesuai potensi dirinya maupun dalam penyelesaian masalah. Apa kata kunci di fatonah ini menurut Jani? Kata-kata kunci apa yang penting dari definisi ini? Kalau ingat fatonah ingat apa? Cerdas, cerdas, berpikir ya, tentang otak ya, tentang mikir ya, Jan. Terus apa ciri-cirinya katanya? Cerdas, kreatif, reflektif. CKR, ceker. Siapa yang suka makan ceker? Ceker, cerdas, kreatif, dan reflektif. Itu adalah ciri-ciri dari fatonah. Kalau sering makan ceker berarti kreatif. Yuk, cerdas itu apa saja, Jani? Berpikir logis, berpikir analitis, dan berpikir kritis. Betul. Kalau kreatif? Fleksibilitas, kebaruan, kontribusi bermanfaat. Kalau reflektif? Pemikiran mendalam, refleksi atas pencapaian, memeriksa emosi pribadi, identifikasi rencana ke depan. Emosi pribadi Jani sekarang sedang apa perasaannya saat ini? Apa sih contohnya perasaan, emosi? Contohnya apa? Marah, apalagi? Senang, apalagi? Cemas, frustasi, bosan, seru, dan seterusnya. Lanjut Jan. Fatona apa Jan? Cerdas, berpikir logis, analitis, dan kritis. Siapa yang tahu bedanya berpikir logis itu apa, analitis itu apa, kritis itu apa? Dianya orangnya logis banget loh. Fadil, apa dia? Logis dia. Kasih mikrofonnya ke sana. Kira-kira aja, apa logis, apa analitis, apa kritis? Kenapa ada 3 kata itu, bedanya di mana? Kalau logis? Logis tuh berarti tuh dia tuh sesuai. Jadi kalau di matematika tuh pasti kan ya udah. Analitis tuh berarti Ya, logis tadi apa? Sesuai. Jadi sesuai. Berbeda dengan masuk akal. Masuk akal. Masuk akal tuh pasti realita kan. Nah, realita. Itu nggak harus berdasarkan realitanya, tapi kesesuaian. Kalau logis. Ya. Urut ya, ngurut ya. Iya. Logis itu urutan, sistematis itu logis gitu. Terus kalau analitis? Analitis tuh dia itu memperhatikan. Itu
memperhatikan suatu sistem. Jadi kayak if suatu fenomena terjadi gitu, kita bisa melihat kira-kira apakah ada sesuatu yang miss atau apa gitu. Kita melihat sebuah fenomena, lalu kita melihat, menganalisis Ya, apakah ada yang apakah ada sesuatu yang miss atau bagaimana. Nah, jadi logis merupakan alat yang dipakai untuk analitis. Mungkin bisa seperti itu. logis dipakai alat untuk menganalisa, membedah-bedah ya, melihat mana yang benar, mana yang salah gitu logis. Kalau kritis? Kalau kritis, Nah, tadi yang benar salah itu kritis sebetulnya. Jadi kalau analisis itu dia lebih kayak gini, mencari perbedaan persamaan itu menganalisa tuh. Apa bedanya, apa samanya gitu ya. Kemudian sama-sama disimpulkan. Oh, jadi kalau kelas 10 itu rambutnya semuanya modelnya gini. Oh, berarti sekarang di kelas 10 itu trennya sedang rambut ala apa gitu misalnya. Itu kesimpulan dari melakukan analisa, dicari sama-samanya. Pattern, pola pattern recognition is part of analytical thinking skills. Gitu ya. Kalau kritis itu dia itu orangnya berpikirnya kritis loh, berpikir kritis. Kalau anak yang berpikir kritis dia suka apa sih biasanya? Ciri-ciri orang yang berpikir kritis suka apa? Suka? Ya. Emang kenapa begitu? Emang kenapa begini? Gitu ya. Apa yang dia cari dari pertanyaan-pertanyaannya itu? Mencari yang mana yang benar gitu. Dan nggak gampang percayaan orangnya. Kalau orang kritis itu ada berita-berita itu dia cek dulu ini dari siapa beritanya, valid atau tidak, dari sumber terpercaya atau tidak. Itu namanya kritis. Gitu ya. Jadi logis itu urut, sistematis, mudah dipahami, itu logis. Jadi ngomongnya juga objek sesuai dengan data tadi. Analitis itu dilihat samanya, bedanya, kemudian bagaimana polanya. Tapi kalau kritis itu dia mencari apa yang benar dan mana yang salah. Jadi nggak gampang percaya, itu anak yang cerdas. Sekarang kreatif, kasih ke Fawas. Was, kenapa orang yang kreatif itu ciri-cirinya dibilangnya fleksibel, menghasilkan kebaruan, dan memberikan kontribusi? Silakan. Kreatif, fleksibel, menghasilkan. Kalau kamu bilang, Bu, aku ini orangnya kreatif loh, Bu. Nah, coba cek, kamu ada nggak ciri-ciri ini? Silakan, Fawas. Kalau kata saya sih, kenapa dia ini bisa berpikir fleksibel itu karena mungkin untuk orang yang berpikir kreatif ini lebih apa ya? Dia itu terbuka terhadap ide yang baru dan Ya, betul. karena berpikir fleksibel ini jadi tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu menekankan pada suatu hal. Jadi dia punya menghasilkan kebaruan kan itu inovatif gitu ya. Jadi punya ide baru mungkin atau suatu hal yang itu mungkin kalau disatukan lagi dengan memberi kontribusi bermanfaat bagi lingkungan sekitar itu diterapkan dalam ke lingkungannya atau ke diri sendirinya itu. Apa lawannya fleksibel? Kaku. Bukan kaku. Begitu. Fleksibel itu lawannya kaku. Kalau seorang desainer kaku, Anda Pak, kalau Anda kaku nih Pak, tidak fleksibel, apakah bisa menghasilkan desain-desain yang baru dan kreatif? Enggak ya, gitu. Orang yang kreatif itu mungkin melihat, wah sekarang bensin mahal nih, ya. Alih-alih dia mengutuk pemerintah karena bahan bakar ini mahal, orang kreatif gimana tuh dia? Bikin bahan bakar. Mencari bahan bakar dari bahan yang lain, ya enggak? Yeah. Dari rumput laut,
dari apa lagi yang bisa jadi bahan bakar? Emosi jiwa, bisa nggak emosi jiwa jadi bahan bakar? Ya. Kemudian ya naik sepeda aja Bu, naik kereta aja gitu kan, karena dia fleksibel ya. Tapi juga cirinya kreatif itu baru, jadi nggak nyontek ya dari orang lain. Demikian, Ibu hanya bisa mengupas 3 aspek saja tentang ketablikan. Kita bisa bahas tuntas di kelas minat. Kenapa tablik cocok dengan kelas minat, Rasya? Coba spill sedikit. Tablik itu artinya dapat menyampaikan. Karena kelas minat itu kan menyampaikan minat sendiri ya. Jadi benar-benar original dari diri sendiri gitu. Kita bisa menyampaikan apa yang kita sukai tanpa merasa takut dijudge. Pokoknya kelas minat tuh tablik banget deh, gitu ya. Nanti yang kelas minat yang Ibu Ampu tuh tablik banget gitu. Alih-alih kita belajar teorinya, nanti kita langsung praktek aja di kelas minat urusan ketablikan. Baik, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di sesi kelas minat. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Ibu boleh kasih satu lagi oleh-oleh. Jadi ini nggak harus dikumpulkan, tapi tolong tulis nama. Yang harus kalian lakukan adalah checklist. Ini mah untuk 3 tahun ya. Ini pencapaian 3 tahun. Ini rubrik SIFT. Kalian harus tahu ini. Yang disebut dengan sidik, jujur dan benar yang dapat nilai 100 itu kayak apa sih gitu ya. Nah, yang kamu lakukan hanya cek saja. Habis kamu baca, terus kamu lihat. Apakah minta 1 nak? Ibu minta 1. Ya, sorry. Nah, habis kamu baca nih indikatornya, lalu kamu lihat apakah kamu itu belum berkembang, sedang berkembang, sudah berkembang, atau sudah sangat berkembang. Terus cek aja. Cek ya. Semua dicek. Nanti di akhir, coba lihat halaman 3. Halaman 3 paling bawah. Boleh? Sudah terima semua? Buka halaman 3 paling bawah. Dari semua indikator yang banyak banget itu, pilih 3 menurut kamu yang kekuatan kamu, your strength. Jadi ketika kamu baca itu, kamu langsung taruh di ujung paling akhir. Sudah sangat berkembang, cek. Aku banget, cek. Nah, 3, pilih 3 saja. Apa yang menjadi kekuatanmu, pilih 3 saja. Di bawahnya, berdasarkan tadi penilaian itu, kamu pilih yang 3 hal yang, aduh, kayaknya ini harus ditingkatkan. Tulis 3, ya. Jadi hanya pilih 3 top of your strength and 3 top of your weaknesses yang harus kamu perbaiki. Demikian sesi Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Di jam-jam yang sangat rawan ini, yang sangat ngantuk ini, kalian bisa bertahan dengan baik, mengerjakan semua instruksi yang Ibu minta, dan semoga tergambarkan anak Al-Kausar seperti apalah yang kita cita-citakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.